Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajma'in ma ba'du. Yang terhormat Bapak Teguh Hindarto selaku pemateri narasumber, yang saya hormati Ketua IKA PMI Kebumen sahabat Ma'ruf Widodo, Ketua Komisariat Joko Sangkrip Nusantara dan juga Putra Bangsa, Ketua Rayon seluruh Kebumen yang saya hormati, Yon Iki, Nurul, Melisa, Erlis dan juga Adit ya, yang nanti akan segera merapat. Langsung saja mungkin ya, karena ya forum ini kita buat nyantai aja itu. Forum ini kita buat nyantai, emang suluk dialog di sini. Pertama saya mungkin perlu paparkan terlebih dahulu adalah ruang untuk kemudian ya kita berdialektika itu. Suluk itu kan jalan untuk menemukan kebenaran absolut itu, Bang. Dan dialektis metodenya dengan menggunakan dialektika. Kalau bahasanya Hegel itu, ruang ini harus ada pertemuan antara tesis sama antitesis itu. Jadi jangan sampai satu arah. Kalau misal satu arah, dialektis ini nggak bisa teramalkan itu. Nah, silakan nanti terlebih ini juga temanya itu rumah kita ya. Rumah kita itu ditemakan hari ini. Apakah kita itu sebenarnya sudah mengenal rumah kita, atau sebenarnya kita itu apa posisinya di rumah kita dan lain sebagainya. Pas kemarin ketemu sama Pak Teguh, itu sempat melontarkan pertanyaan itu saya terkait bagaimana kok sejarah yang begitu penting itu mayoritas anak sekolah pendidikan formal itu susah untuk menerima itu, atau menjadi pelajaran yang kemudian sangat tidak favorit itu, minimal itu. Padahal di sisi lain, kalau misal kita itu sudah masuk ke mahasiswa dan sebagainya, terlebih mungkin teman-teman yang suka menggeluti wacana-wacana intelektual, pengkajian mengenai sejarah adalah hal yang wajib itu. Karena untuk kita itu memproyeksikan 5-10 tahun ke depan, minimal kita itu tahu siapa diri kita itu. Dan pemahaman mengenai siapa diri kita itu dipahami bisa dipahami melalui dari mana kita, dan juga 10 tahun ke belakang itu kita seperti apa. Nah, itu makanya sejarah masa lalu untuk mengukir sejarah masa depan. Kalau mungkin sejarah itu bisa terlalu dikonotasikan dengan hal-hal yang sifatnya sudah berlalu dan sebagainya, tapi kita juga bisa mengukir sejarah untuk masa depan. Karena kalau misal menurut Ali Syariati itu ya, bahwa sejarah itu dialektis, sejarah itu berulang gitu. Jadi hanya pengulangan dan sebagainya hari ini dan hari besok dan juga dulu itu sudah ada, cuma dengan konteks yang berbeda itu. Kemarin juga sempat diskusi terkait bagaimana penulis George Orwell gitu ya, 1984 itu. Penguasa itu sangat mahir, sangat berkuasa untuk menentukan sejarah. Dalam buku tersebut itu orang mati itu bukan orang yang nggak punya nyawa, tapi yang nggak tercatat di sejarah itu. Jadi ketika katakanlah orang di cerita punya George Orwell itu kemudian terkena oleh polisi pemikiran, dalam arti yang menentang pemerintah dan sebagainya, maka 2-3 hari kemudian namanya itu akan hilang. Ya seolah-olah nggak ada aja itu. Secara fisik itu masih ada, tapi secara catatan itu udah nggak ada. Gitu. Dan untuk kemudian apalagi hari ini ada isu terkait bagaimana mau dicatat ulang terkait sejarah. Apakah itu akan berdampak secara langsung kepada kita atau enggak? Atau secara langsung ataupun enggak, berdampaknya itu seperti apa kepada diri kita? Nah, itu kemudian akan kita ya sedikit berdialektika nanti, berdialog
Monggo untuk teman-teman kalau misalnya mau bertanya, tidak usah malu-malu. Bertanya itu bukan tanda kebodohan, tapi tanda rasa keingintahuan. Mungkin demikian sedikit pembuka dari saya yang nanti akan dilanjutkan oleh sahabat Bais sebagai moderator. Oh ya, suluk dialektis itu di bawah naungan PMII ya, PMII Kebumen itu. Jadi PMI Kebumen sebagai organisasi ekstra mahasiswa yang punya forum bernama suluk dialektis. Gunanya untuk, mungkin bisa dibaca ini, untuk mencari narasi bersama itu. Narasi bersama, karena hari ini era-era post-truth dan sebagainya semua itu bisa mengatakan kebenaran sesuai argumentasinya masing-masing, di mana faktanya, katanya itu lebih dipercaya daripada faktanya. Itu era-era post-truth itu. Jadi, nah, untuk kemudian kita itu bisa mencari titik poin hal yang mau kita dapatkan itu dengan menciptakan ruang-ruang dialog gitu, untuk menentukan narasi bersama, kepentingan bersama yang nantinya akan memiliki gerakan spirit bersama. Mungkin demikian pengenalan terkait PMI dan juga suluk dialektis. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir dari Panjer School, guru-guru saya semua itu di kelas kebijakan, kelas pemimpinan itu, sahabat Hari dan kawan-kawan itu. Dan dari PMI Purwokerto ya, PMI Purwokerto walaupun aslinya Kebumen itu. Ya mungkin selanjutnya saya serahkan kepada sahabat Kiai Bais Musyafa, dia wakil sekretaris bidang kaderisasi. Jadi tanggung jawab produksi teman-teman itu ya di beliau itu. Monggo silakan sahabat Kiai Bais, dari saya cukup sekian. Yang salah banyak kekurangan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Salam pergerakan. Oke, terima kasih atas pembukaannya Dr. Syarif. Perlu diingatkan tadi, saya di sini sebagai moderator yang nanti akan menjadi moderator di diskusi sejarah tentang Kebumen. Apa sih yang terjadi pada Kebumen di era 1980-an sampai sekarang? Bahkan lebih jauh lagi, nanti kita akan ngobrol dan berbincang dengan salah satu pakar ya, saya katakan, yang mana beliau bernama Teguh Hindarto SSOS MTH, memiliki pengalaman pendidikan S1 jurusan Teologia di STAK Marturia Yogyakarta, S1 Sosiologi Universitas Terbuka Jakarta, kemudian S2 Teologia STT Tabernakel Lewang. Betul Pak? Oke, tepuk tangan buat beliau. Secara latar pendidikan sudah sangat jelas bagaimana tidak diragukan lagi untuk seorang Pak Teguh ini sebagai seorang ahli sejarawan ya. Yang mana itu dibuktikan juga dengan beberapa macam karya ilmiah dan juga publikasi buku yang nanti sahabat-sahabat dan teman-teman bisa baca. Salah satunya ada karya ilmiah berjudul Kemiskinan Struktural sebagai Masalah Sosial di Era Globalisasi, kemudian Kentongan dan Simbol Status Sosial, studi kasus di wilayah Desa Paketingan, Kecamatan Sampang, kemudian beberapa buku Bahasa Tuhan, kemudian ada Yesus, Yahudi dan Yudaisme, kemudian ada Diskursus Nama Tuhan, Pinus yang Rebah, sebuah antologi puisi, kemudian ada Bukan Kota Tanpa Masa Lalu, ini buku sejarah Kebumen ini. Dinamika Sosial Ekonomi Kebumen Era Arung Binang 7. Kemudian ada buku Wetan Kali Kulon Kali, Mengenang Kabupaten Karanganyar hingga penggabungannya dengan Kabupaten Kebumen 1936. Kemudian ada Ambal, Kenangan Kabupaten Pesisir Selatan 1830 sampai 1871. Ini beberapa karya-karya ilmiah
sebuah hasil dari buah pikiran beliau untuk mengkaji secara literatur ya Pak ya. Beliau melakukan riset secara literatur, mencari naskah-naskah akademik untuk menggali bagaimana Kebumen di tempo dulu. Jadi potret Kebumen masa lalu untuk menuju Kebumen masa depan. Tepuk tangan dulu buat beliau. Kiranya orang-orang seperti ini perlu kita hadirkan terus di forum-forum diskusi, forum-forum pengetahuan supaya nantinya generasi penerus bangsa ini tidak lupa dengan sejarah. Satu kata-kata dari Soekarno yang sangat lantang adalah jas merah, jangan lupakan sejarah. Karena ketika seseorang lupa dengan sejarah, artinya dia lupa dengan dirinya sendiri. Bahwa itu menjadi satu tantangan besar untuk menghadapi era globalisasi dan neoliberalisasi gitu. Kalaupun kita mencoba untuk mencerminkan ataupun membaca diri kita, banyak sekali aspek-aspek yang kita lupa. Apa sih yang menjadi entitas karakteristik bangsa kita? Lebih khusus lagi, apa yang menjadi karakteristik Kebumen? Apa yang menjadi karakteristik kita? Penghilangan nilai-nilai keakuan di diri kita itu, ataupun potensi yang menjadi lokalitas itu yang menjadi misi dari kapitalisme merenggus satu bangsa sebenarnya. Maka kemudian Indonesia sedang di titik krisis ngomong ke eksistensi dan entitas dirinya. Maka kembali lagi saya ingatkan, forum ini penting untuk mengingat dan mencoba memahami bagaimana Kebumen dulu dan bagaimana Kebumen sekarang. Berbagai dinamika bahwa Kebumen hadir tidak serta-merta langsung dalam kondisi Kebumen sebagai kabupaten. Tapi banyak sekali cerita bagaimana Kebumen itu terdiri dari beberapa kadipaten ya Pak. Kebumen menjadi renskap ataupun kota ya Pak. Baik kota, ada Karanganyar, ada Ambal, yang nanti ada Panjer juga. Bagaimanakah cerita itu menarik dan perlu kita dengarkan dengan seksama. Kepada pemateri Pak Teguh, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Baik, terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Selamat malam semuanya. Ya, ini semua mahasiswa ya. Oke. Oh, ada enggak ya? Iya, enggak apa-apa kan. Yang enggak kan mantan mahasiswa berarti kan. Ya, baik. Mas dan Mbak sekalian, terima kasih sudah diundang pada malam hari ini, terutama oleh teman-teman PMII ya, untuk berada di sebuah kegiatan yang namanya Suluk Dialektika loh ya. Ini dua gabungan bahasa Jawa sama bahasa Yunani loh ya, itu hebat itu ya. Jadi suluk kan bahasa Arab ya, betul ya, dan kaitannya dengan ketasawufan ya. Sedangkan dialektika kan dari kata Yunani ya, dialektike, dialektikos ya, itu percakapan ya, diskursus. Baik, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh moderator, dan juga mungkin sudah di dalam flyer dikatakan bahwa saya diberikan kesempatan untuk bicara dengan topik sejarah Kebumen gitu ya, sejarah masa lalu dan sejarah masa depan begitu ya, sejarah masa lalu untuk sejarah masa depan. Ya, jadi perbincangan pada malam hari ini tidak jauh dari persoalan sejarah. Kalau ngomongin sejarah itu biasanya itu paling membosankan lah ya. Kenapa sih? Ya kita biasanya ngomongin angka-angka tahun kan, ngingat-ngingat angka tahun. Ya jujur aja lah ya. Dulu nilai sejarahnya pada bagus nggak sih? Ya belum lagi ngantuk ya kan istilahnya. Aduh diceritain tentang peristiwa yang jauh yang ada di Batavia ya kan, berapa kilometer Batavia dari kota kita gitu kan, ngapain sih kita pengen harus tahu peristiwa-peristiwa di sana gitu ya, atau peristiwa perang di Makassar, di mana semua yang kita nggak ada hubungannya gitu dengan kota kita, jadi kita jadi males gitu ya, jadi udah harus menghitung mengingat-ingat tahun, harus mengingat-ingat peristiwa, dan itu memang membosankan ya. Tapi sebetulnya ya nggak salah juga sih kenapa menjadi bosan begitu, karena memang kita tidak punya feel dengan apa yang diceritakan itu ya, karena memang peristiwanya jauh dari kota kita, jauh dari persoalan-persoalan yang sehari-hari kita dengar. Ya wajar lah kalau terjadi kebosanan. Sebenarnya itu semua bisa sih dibuat menjadi menarik, itu kayak apa gitu ya. Tapi oke, memang bisa dipahami kenapa orang menjadi bosan. Nah, tapi yang sering orang lupakan tuh ya, bahwa ketika ngomongin sejarah itu adalah sejarah di kota kita sendiri, sejarah di desa kita sendiri.
Nah itu yang kadang-kadang orang terlupakan gitu. Ketika kita belajar di sekolah menengah atas atau kuliah lah ya, kita belajar tentang peristiwa-peristiwa yang jauh, tapi di kota kita sendiri kita kadang-kadang belum tahu peristiwa-peristiwa yang terjadi di kota kita. Nah makanya saya menulis 3 buku itu yang nanti akan kita lihat judulnya apa aja itu ya, yaitu untuk membicarakan kota kita tuh di tahun 1800 tuh ada apa sih? Kota kita di tahun 1900 tuh ada apa sih? Gitu. Itu persoalan-persoalan yang harus kita tahu gitu ya. Ini malam minggu ya. Malam minggu tuh biasanya jadwalnya pada apa sih? Pada ngapel gitu ya. Biasanya pada saya jadi ingat omongannya Pak Karno ya di bukunya Cindy Adams itu kalau nggak salah itu judulnya apa tuh Penyambung Lidah Rakyat ya. Pak Karno tuh pernah bilang gini bahwa di saat orang muda-mudi yang lain itu bertemu dengan kekasihnya, saya itu lebih banyak memeluk das kapital. Saya istilahnya menyelam semakin dalam dan semakin dalam gitu ya. Jadi biasanya kalau ngomongin muda-mudi itu kan biasanya malam minggu lah ya. Nah, tapi malam minggu kali ini lain ya. Kita ngomonginnya bukan soal pacar ya, tapi ngomongin tentang sejarah gitu ya, atau isu-isu sosial gitu ya. Jadi keren lah ya. Ini namanya juga mahasiswa lah ya. Oke. Nah, kita kasih judul di sini Kebumen dalam sejarah masa lalu untuk sejarah masa depan. Oke, dibuka mungkin slide-nya. Saya tuh biasanya kalau ngomong agak berdiri ya, nggak apa-apa ya. Saya berdiri ya. Iya, ini saya kalau lama-lama ini gini nih, boyok ini. Nah, ini saya kalau nggak ada ini juga bingung ini nggak mau nyala-nyala ini ya. Jadi udah nggak apa-apa lah. Ya, seadanya ya. Nah, jadi kita lihat peta dulu ya. Ini petanya ini dibuat tahun 1811 ya, Sketch Civil and Military of the Island of Java. Jadi ini waktu Inggris dulu datang ke Jawa ya. Jadi kan dulu kita juga dikolonialisasi oleh Belanda, tapi juga Belanda sempat pergi gara-gara Inggris datang. Nah ini mereka juga buat peta nih. Ya coba mungkin kita bisa membaca ini ada Cadu ditulisannya Cadu ya. Ada Romo, ada Banyumah, Bagalen. Ada yang tahu nggak sih semua ini? Ada yang pernah dengar nggak ini? Hah? Barusan. Ya, aneh ya nama-namanya. Paling Mataram lah, kalian pasti tahu ya. Mataram. Madiun, dia tulisnya Madiun ya. Tahu lah ya Madiun ya. Ada Romo, ada Banyumah atau Banyumas ya, ada Bagalen ya. Ya ini kurang lebih peta tahun 1811. Ini nggak ada nama Kebumen loh di sini. Ya, padahal ini wilayah kita ini nggak ada. Jadi Kebumen belum ada loh tahun 1811 ya, gitu. Jadi ini kita ini bukan Kabupaten Tiban ya, bukan Kabupaten Ujug-Ujug ada Kebumen nggak. Dulu kita nggak ada, nggak ada yang namanya Kebumen ya. Oke, kita lihat slide berikutnya ini peta tahun 1811 ya. Oke. Nah ini ada peta tahun 1817 ya, 1817. Nanti kalian dapat kok ya, PDF-nya lah ya, tapi ini anggap aja kalian bisa ngelihat semuanya lah ini ya, kecil sih ya. Nah kalau ini Stamford Raffles ya, Raffles, tapi yang buat Walker yang di era Raffles ya. 1817 tuh, tadi ada Bagalen kan ya tadi ya. Sekarang ada nama muncul di situ, ada Panjer. Panjer School ya. Ada Panjer nih ya. Ada Panjar, ada Romo Jatinegara, ada Bagalen, ada Karangbolong, ada Ambal. 1817 sudah ada nama Ambal. Kebumen belum ada ya, belum ada kenapa Kebumen. Yang adanya Panjer di situ ya. Nah ini nih saya cuma mau ngajak dulu tamasya masa lalu kota kita lewat peta gitu ya. Kebumen belum kelihatan ya, belum ada loh ya Kebumen ya. Tanahnya sudah ada, tapi nggak ada nih tahun 1817 ya. Nah kita buka, sebentar ada Brengkelan, nah itu Brengkelan. Nanti tahu nggak Brengkelan itu nanti berubah jadi namanya apa? Purworejo. Nanti ya Brengkelan jadi Purworejo. Ini tak kasih tahu tahun berapa itu semua kejadiannya. Panjer nanti hilang jadi Kebumen. Ya. Terus nanti Semawung nanti jadi jadi Kutoarjo gitu ya. Oke kita lewatin dulu ya. Nah ini udah merem ya. Nah ini titik balik peristiwa ya. Jadi perang Jawa itu nanti menjadi titik pijak pembagian sejarah Kebumen. Jadi ada sejarah Kebumen sebelum 1830 sama setelah 1830 ya. Nah jadi ngomong-ngomong tentang perang Jawa, ada yang tahu kejadian tahun berapa ini? Perang Jawa alias perang Diponegoro?
1825 sampai tahun berapa Mas? Oh ini yang jawab ini berarti nilai sejarahnya bagus nih. Nah yang diam ini kelihatan nih. Oke, 1825 1830 ya. Itu perang yang mengharu biru Jawa yang luar biasa. Itu nggak cuma di Jogja ya, sampai ke sini ke wilayah Bagelen Barat ini ya dulu ya, sampai ke Bagelen Selatan itu ya, sampai ke Banyumas ya. Jadi perang ini mengharu biru Jawa sampai nanti kas Belanda itu ya luar biasa jebol itu ya. Tapi Belanda dulu udah perjanjian. Pada waktu itu konsepnya belum nasionalisme ya. Pada waktu itu konsepnya adalah pangeran merasa harga dirinya terinjak-injak karena patok-patok ditanam di di jalur yang mau ke makam leluhurnya ya. Beliau marah dong ya istilahnya, maka singkatnya terjadi peristiwa pemberontakan ya. Pada waktu itu dianggapnya beliau pemberontak dalam konteks pada waktu itu merontakan dari Kasunanan dan Kasultanan ya, sehingga beliau harus mengungsi kemana-mana. Nah perang 5 tahun itu nanti kalau selesai itu akan membedakan wilayah-wilayah yang sebelumnya bernama ini menjadi bernama itu. Nah, dulu wilayah Kebumen itu namanya adalah Panjer. Ya, sebelum perang Diponegoro dan sampai perang Diponegoro meletus, itu belum ada nama Kebumen, baru nama desa lah Kebumen itu. Tapi dulu dikenalnya Kabupaten Panjer. Ya, nah terus ada Roma Jatinegara. Roma Jatinegara itu kalau sekarang Gombong. Ya, Gombong atau nanti menjadi Karanganyar, itu Roma Jatinegara. Terus dulu juga ada Brengkelan, belum ada Purworejo. Nanti setelah perang Jawa itu akan diganti menjadi Purworejo. Terus ada Semawung ya. Nah wilayah-wilayah ini dulu adalah kabupaten-kabupaten. Nah wilayah kita ini dulu adalah berada menjadi wilayah Kasunanan dan Kasultanan. Jadi Kasunanan dan Kasultanan itu kan mulai dipecah itu kan Keraton Mataram tuh tahun 1700 berapa? 55 ya, lewat perjanjian Giyanti ya. Jadi ada Kasunanan, ada Kasultanan. Nah, wilayah Kasunanan dan Kasultanan sampai ke sini. Dan ini tumpang tindih wilayahnya dulu itu ya. Jadi yang milik Sunan, yang milik Sultan itu tumpang tindih. Jadi wilayah kita itu dulu. Jadi sebagian wilayah kita ada yang milik Kasunanan, ada yang milik Kasultanan begitu ya. Jadi agak rumit batas-batasnya. Nah, ketika perang Jawa meletus, dulu wilayah Panjer itu menjadi salah satu basis perlawanan yang sengit. Tapi bukan cuma di Panjer, di Banyumas ya, lalu di Roma Jatinegara yang sekarang jadi Karanganyar itu ya, itu juga terjadi perlawanan yang sengit. Ya, jadi pada waktu itu dinasti Kolopaking ya, pada waktu itu dinasti Kolopaking yang berasal dari keturunan Bodronolo itu yang pernah ikut membantu Sultan Agung itu ya ke menyerbu Batavia dulu. Itu kan nanti Panjer itu dikuasai oleh dinasti Kolopaking lah ya. Ada Kolopaking 1, Kolopaking 2, Kolopaking 3, Kolopaking 4 ya. Nah itu. Nah yang terlibat perang Jawa pada waktu itu adalah Kolopaking 4 pada waktu itu ya, 1825 itu. Jadi kita itu dulu dikuasai oleh dinasti Kolopaking di Panjer. Nah nanti ketika perang Jawa itu sudah selesai 1830 ya, berhasil ditumpas ya, maka seperti sudah ada perjanjian dulu dengan Belanda ya, pihak Kasunanan dan Kasultanan kan butuh sumber daya ya, butuh sumber daya berupa pasukan untuk memadamkan pemberontakan di Diponegoro. Nah perjanjiannya adalah dari Belanda, nanti kalau perang itu berhasil dimenangkan oleh Kasunanan dan Kasultanan juga Belanda, wilayah Bagelen dan Banyumas itu akan menjadi milik bagian kami ya. Jadi Bagelen itu adalah wilayah Monconegoronya Kasunanan dan Kasultanan. Termasuk kita ini Bagelen dulu ya. Panjer itu di bawah ke Bagelen lah pokoknya itu ya. Jadi Bagelen itu membentang dari Purworejo, Wonosobo sampai ke Karanganyar lah ya. Nah terus sisanya ke sana itu Banyumas dulu. Nah ketika 1830 perang Jawa berhasil dipadamkan, Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap dan diasingkan ke mana? Ada yang tahu kemana? Makassar ya. Nah itu nanti terjadi sebuah perubahan drastis. Bagelen dan Banyumas yang tadinya wilayah Monconegoronya Kasunanan dan Kasultanan akan diambil alih oleh Belanda menjadi daerah karesidenan, bahasa Belandanya residensi ya, nulisnya residentie ya, residensi alias karesidenan. Maka nanti mulai tahun 1830 ada karesidenan Banyumas,
ada Karesidenan Bagelen. Dari tahun 1800, coba kita lihat dulu ya, slide berikutnya ya. Oke. Nah, jadi tahun 1830 sampai tahun 1900, Karesidenan Bagelen itu ada beberapa Regenskap. Ada beberapa kabupaten. Regenskap itu kabupaten ya, bahasa Belanda ya, Regenskap itu. Nulisnya Regenskap, bacanya Regenskap ya, karena Belanda Regenskap. Jadi G-nya itu agak kedengeran gitu, Regenskap. Jadi ada 6 Regenskap. Nah, Regenskap ini adalah Regenskap Wonosobo, ya, Ledok ini, yang atas ini ya. Lalu ada ini Regenskap Ledok atau Kabupaten Ledok, ada Regenskap Kebumen, ada Regenskap Kutoarjo, Regenskap Purworejo, Regenskap Ambal, nah ini ya di selatan ini ya, Regenskap Karanganyar. Nah, kita perlu tahu bahwa ini nama-nama baru setelah Perang Jawa selesai. Tadi kan di peta ada nama Panjer ya. Setelah 1830 tidak ada, ya, berganti menjadi Kebumen. Brengkelan berganti menjadi Purworejo. Semawung berganti menjadi Kutowarjo. Kalau Ledok itu nama lamanya ya, atau Wonosobo ya. Kalau Ambal tetap itu dari tahun 1700 berapa Ambal sudah ada ya, pada waktu itu wilayah pesisir ya. Lalu ada Remo Jatinegoro diganti menjadi Karanganyar. Jadi kalau posisi Remo Jatinegoro itu yang Gombong sebetulnya ya. Tapi setelah nanti digeser ke timur dikit, pusat pemerintahannya diganti di Karanganyar ya. Nah, di setiap wilayah ini ada bupati-bupati yang memerintah ditunjuk oleh Belanda. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa mereka itu terus pengkhianat. Enggak, mereka pegawai, mereka pekerja pada waktu itu. Kan belum ada konsep nasionalisme pada waktu itu. Yang punya wilayah Belanda ya. Jadi pada waktu itu. Nah, inilah kondisi Karesidenan Bagelen dengan beberapa kabupaten di dalamnya termasuk Kebumen. Karesidenan Bagelen ibu kotanya ada yang tahu di mana? Purworejo ya. Jadi yang sekarang jadi gedung DPRD kalau nggak salah ya, itu dulu di situ residen bertinggal berkantor ya. Itu ya, jadi ibu kota Karesidenan Bagelen ada di Purworejo. Nah, tahun 1901 sampai 1942 Karesidenan Bagelen itu dihapus, diganti menjadi Karesidenan Kedu. Ya, ada yang tahu Karesidenan Kedu di mana ibu kotanya? Plat kita kan AA ya. Nah, itu adalah kota Karesidenan dulu. Ya. Karesidenan Kedu ada yang tahu di mana? Magelang. Ya, jadi di Magelang itu ibu kotanya Karesidenan Kedu. Kalau Bagelen ibu kotanya di Kutoarjo. Nah, sama kabupatennya nggak berubah ya, ini tetap, cuma kita berada di bawah Karesidenan Kedu dari tahun 1901 sampai 1942. Ya, Jepang datang maksudnya ya, karena Belanda nanti kan menyingkir karena ada Jepang ya. Nah, sistem Karesidenan di bawah Belanda itu sampai tahun 1942. Walaupun nanti ada keputusan 1952 baru Karesidenan itu dihapus semua di era pemerintahan Pak Karno ya. Tetapi 42 saya pilih sebagai kekuatan Belanda yang menyingkir karena ada Jepang. Nah, inilah kondisi kota kita di tahun 1830 sampai 1942. Jadi kita ini adalah salah satu kabupaten yang berdiri setelah Perang Jawa selesai. Jadi nama Kebumen itu, suka atau tidak suka, kita mengakui itu baru muncul setelah Perang Jawa selesai. Jadi kalau dihitung mundur 2025 ya, dikurangi 1830, berapa Mas? Kalkulator Mas, berapa Mas? Ya? 95, beneran nih? Salah, coba hitung lagi. Berapa? 2025 dikurangi 1830, berapa? Kalkulatornya dipakai. Berapa? 100 berapa? Ya, 100? 100 berapa? 126, betul? Ya, oke, 126. Itu usia kita sebetulnya. Ya, suka nggak suka tuh ya.
Mungkin orang menghubungkan loh, tapi kan itu dimulai dari Belanda. Yang secara historis begitu. Secara historis. Jadi dulu sebelum 1830 ada desa Kebumen karena dihubungkan dengan nama Pangeran Bumi Dirjo. Ya, jadi Pangeran Bumi Dirjo itu adalah paman daripada Amangkurat yang nggak setuju dengan kebijakan beliau yang kejam. Makanya beliau itu menyingkir ke wilayah Panjer. Ya, nanti dia membangun desa di situ. Dan dari situlah nanti muncul kata Kabumian, Kebumen. Ya, jadi Kebumen itu bukan dari kata lepuring damen, ya, tapi maksudnya dari dulu saya pusing nyari asal usul nama Kebumen dari mana ya, ada yang bilang Mbak lepuring damen. Dan ini kok sederhana banget sih ya. Saya kelahiran Bandung ya, jadi tapi sejarawan kota Kebumen loh. Ya, jadi wah ini kok nggak mantep ya. Gitu. Jadi itu dari nama Pangeran Bumi Dirjo sebetulnya ya. Kibumi, Kabumian, Kebumen ya. Jadi itu. Nah, jadi itu dulu masih nama desa lah, tapi resminya itu menjadi sebuah kabupaten administrasi baru pasca Perang Jawa. Kebumen itu berdirinya tahun 1830 ya. Bupatinya yang pertama adalah Arung Binang IV gitu ya, Arung Binang IV. Nah, fakta lain atau bukti lain bahwa kota kita itu dimulai dari tahun 1830, saya membaca koran Belanda itu 1929 itu ada berita begini. Jadi een eeuw regenschap. Een eeuw regenschap itu artinya 1 abad peringatan hari jadi kabupaten gitu ya. Jadi di berita bahasa Belanda itu dibilang bahwa nanti bulan Maret tahun 30 Kebumen mau merayakan 1 abadnya gitu ya. 1 abad kan berapa? 100 tahun ya. Berarti kalau 1930 dihitung ke belakang kan 1830. Gitu loh. Lu itu di tahun 1930 aja mereka udah tahu bahwa hari jadinya itu tahun 1830 gitu ya. Itu loh ya. Walaupun tuh di era pemerintahan Belanda loh ya, kolonial gitu ya. Nah, jadi mau ditanami ditandai dengan penanaman pohon beringin dan stat clock. Stat clock itu jam di kota gitu ya. Kalian pernah lihat jam menara jam-jaman di Jogja? Di dekat itu Malioboro ada kan menara jam-jaman ya, ya kurang lebih kayak gitulah ya. Cuma berita itu nggak bisa saya lacak lagi apakah dulu penanaman jamnya itu jadi apa enggak, itu saya nggak bisa ngelacak, tapi yang jelas di koran 1929 ditulis begitu, nanti Maret 1930 perayaan 1 abad mau ditandai dengan menanam pohon beringin sama jam stat clock, jam di kota gitu ya. Itu nah itu histori kota kita yang baru muncul tahun 1830 ya. Jadi usianya sebetulnya itu baru 100 berapa tadi Mas? 126 ya kalau nggak salah ya. 195 ya, itu kota kita itu aslinya gitu ya. Itu ya. Wah ya, itu udah lain lagi tuh nanti. Ya. Ya, oke, kita lanjutin dulu ya. Kita lanjutin dulu. Oke, kita lanjutin dulu slide berikutnya. Nah, ini sudah Kebumen. Ini peta tahun 1905 ya. Ada Kebasekan. Tahu nggak Kebasekan di mana sekarang? Kalau kalian googling, coba kalau sekarang nggak percaya googling deh Kebasekan gitu di Google Map. Nanti yang dikasih lihat apa coba itu nanti coba Kebasekan gitu. Coba googling di Google Map ya. Kebasekan, tulis Kebasekan. Dan nemu belum di Google Map? Udah? Apa? Ada foto apa di situ? Makam ya. Jadi makam di mana itu? Di belakang hotel? Hotel Patra. Tahu kan Kebasekan, Hotel Patra, ada gang tuh. Ke mana, ke timur ya, ke timur kan itu ada kuburan toh, ditulisnya di situ Kebasekan di situ. Padahal Kebasekan itu ini nih, mulai dari Jalan Pemuda kalau sekarang lah ya, itu tuh Kebasekan dulu. Ya gereja Kristen Jawa dulu namanya Friesekerk dibangun tahun 1919 ya. Itu juga masuknya wilayah Kebasekan. Ya, jadi Kebasekan tuh panjang dulu dari sekarang yang disebut dengan Jalan Pemuda itu masuk Kebasekan dulu. Itu ada Dukuh, masih ada Dukuh ya sampai sekarang ya. Aduh ini sayang ya nggak bisa dianu ya. Ada Chain Camp ya. Bisa lihat nggak itu Chain Camp? Ya, pokoknya ngomong bisa aja ya.
Biar saya seneng. Biar saya seneng ya. Jadi kan dulu ada cerita gitu ya. Pernah lihat nggak sih ada film tentang raja yang bodoh itu loh. Jadi semua orang bilang pokoknya ya ikutin aja gitu pokoknya apa kata raja. Oke lah. Jadi ini Chain Camp ya, udah tahu ya. Pecinan, Keposan itu tuh masuk ya. Terus jalan depan pasar Tumenggungan itu Chain Camp. Terus ada di sini ada apa lagi ya? Legok masih ada ya. Itu AR. Bisa lihat ya AR ya? AR ya? AR itu asisten residen. Jadi di setiap kota kabupaten ya, di Karesidenan Bagelen dan Karesidenan Kedu, di setiap kabupaten, mau kabupaten Kebumen, mau kabupaten Kutoarjo, Purworejo atau Purwokerto, Banyumas, ada asisten residennya. Jadi asisten residen itu di bawah residen. Ya, dia akan mendampingi bupati. Biasanya bangunannya itu tidak akan pernah jauh antara asisten residen dengan bupati. Jadi tugasnya mengawasi aktivitas bupati, gitu ya, asisten residen itu. Nah, sekarang menjadi kantor Bupati Kebumen yang ada pilar-pilarnya itu ya, yang ada lengkungannya di bawah ya. Itu tuh dulu gedung asisten residen. Nah, itu ada tulisan lihat ya. Terus ada yang silang begini ya. Itu alun-alun Kebumen. Di situ kalau kalian nanti cari di blog saya History and Legacy Kebumen, ada patung atau monumen Wilhelmina ya di alun-alun itu ya. Terus di utara alun-alun ada reh itu artinya ada yang tahu? Rehenskap ya, atau kabupaten ya. Jadi bupati dulu di situ bertugasnya ya, pendoponya juga di situ ya. Nah itu ya, ini yang kotak-kotak itu sawah ya. Ini sudah ada stasiun Kebumen, itu singkatannya ST Kebumen ya. Stasiun Kebumen sekitar 1888 itu ya dibangun dulu ya. Nah belum ada rumah sakit Panjurung. Ada yang tahu rumah sakit Panjurung sekarang jadi apa? XRS UD ya, dulu namanya Zending Ziekenhuis Panjurung. Didirikan tahun Juni 1915, di launchingnya 1 Januari 1916. Pasien pertamanya tahu nggak namanya siapa? Saya tahu. Mbok Minah ya, sakit tumor ya. Yang nyembuhin dokter pertamanya Dokter Osterhuis ya. Jadi saya tahu ya. Jadi dokter pertamanya Osterhuis, pasien pertamanya Mbok Minah. Nanti cari di YouTube Lentera Senja deh, itu ada penjelasan saya ya tentang rumah sakit Panjurung gitu ya. Oke, kita lanjutin ya. Sejak 1830 ini kan Panjer udah diganti nih ya, dinasti Kolopaking kan udah diganti. Kolopaking 4 terakhir itu ya. Terus nanti dihapuskan dan diganti menjadi dinasti Arung Binang. Sebenarnya Arung Binang pun masih di wilayah Kebumen juga. Cuma yang memerintah di Kebumen nanti sebagai bupati bukan Arung Binang 1, bukan Arung Binang 2, bukan Arung Binang 3, tapi Arung Binang 4. Karena Arung Binang 1, 2, dan 3 tugasnya di Kasunanan, di Surakarta ya pada waktu itu. Tokoh yang paling sentral di Arung Binang ini adalah tokoh Arung Binang 1. Ada yang tahu nggak nama aslinya Arung Binang 1? Ya, Joko Sapa, Joko Sangkrip ya, Joko Sangkrip ya. Jadi ini juga menarik nih kisah Joko Sangkrip ini ya. Jadi pernah dengar kan legendanya ya, beliau kena penyakit kulit ya, terus nanti tapa gitu ya, terus nanti sembuh, terus dapat banyak istrinya 1. Ya, jadi nanti dapat beberapa ya benda-benda sakti gitu ya, sehingga yang mengantar dia nanti bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Jadi Arung Binang 1 ini tapi menarik loh ya. Arung Binang 1 atau Joko Sangkrip ini adalah tokoh yang penting sebetulnya, walaupun nggak tinggal di Kebumen. Ya sekarang makamnya di Kutowinangun, Kebejen ya. Jadi ketika keraton Kartosuro dulu hancur ketika geger Pacina, itu kan terus bergeser toh, nanti harus mencari tempat yang akhirnya nanti di Solo ya, di Surakarta ya. Di Surakarta. Itu yang nyari itu beliau loh dulu. Karena beliau adalah ahli nujum. Jadi yang kan sudah 3 orang mengajukan lokasi ya, tapi beliau tidak setuju. Ini semua nanti lokasi ini punya kelemahannya. Sing kena banjir lah, sing nanti sebagian ada yang nanti pindah ke agama lama lah dan sebagainya. Tapi yang di sini yang hanya kelihatan desa,
Solo ini nanti akan makmur gitu. Akhirnya dipilih itu. Ya, jadi berdasarkan beliau itulah keraton yang baru itu berdiri sampai sekarang itu di Surakarta itu ya. Nah, jadi itu Arung Binang 1. Tapi yang memerintah di Kebumen adalah Arung Binang 4 ya. Sampai Arung Binang 8. Nah, Arung Binang 4 ini nama aslinya adalah Mangun Diwiryo ya. Jadi Kebumen dulu punya bupati pertama pasca Perang Jawa selesai loh ya. Tahun 830 itu adalah Raden Mas Mangun Diwiryo, Arung Binang 4 ya. Pemerintah sampai 1849. Beliau tidak punya garwo ya, jadi selibat ya, tidak menikah. Lalu nanti Arung Binang 4 diganti Arung Binang 5 Bagus Sanglir ya sampai 1877. Lalu Arung Binang 5 nanti diganti jadi Arung Binang 6 itu sampai 1909. Nah, saya punya litografi. Litografi itu artinya lukisan. Jadi dulu teknik fotografi kan baru muncul tahun 1850-an. Sebelum itu nggak ada ya. Jadi saya punya itu litografi Kebumen tahun 1850 gitu ya. Jadi dulu rumahnya masih pakai rami-rami itu ya. Masih yang memerintah adalah Arung Binang 5 pada waktu itu. Nah, makanya kalau kalian pernah dengar yang namanya tokoh Tan Peng Nio, ya pernah ya? Kan viral tuh Tan Peng Nio, pernah nggak sih? Ya sudah, aman. Nggak jadi cerita. Enggak, maksudnya gini loh, nanti kalau kalian itu tiba-tiba nonton tulisan itu jangan ikut nyebarin gitu loh maksud saya. Ya. Karena apa? Karena saya kesel itu dengan tayangan itu. Karena wajahnya itu yang ditampilin mesti wajah bukan Tan Peng Nio gitu loh. Jadi Tan Peng Nio itu gini, Tan Peng Nio itu ceritanya adalah istri dari Kolopaking III. Tapi itu jauh sebelum Perang Jawa meletus loh ya. Itu ketika Geger Pacinan. Geger Pacinan kan 1744, ya kan? Itu kan merembet ke Jawa. Peristiwa di Batavia merembet ke Jawa. Nah, dulu ada perempuan Tionghoa bukan asli sini ya, namanya Tan Peng Nio gitu ya. Jadi singkat ceritanya nanti dia ketahuan bahwa dia tuh bukan prajurit laki-laki, dia prajurit perempuan gitu ya. Terus nanti menikah dengan Kolopaking III. Makamnya tuh di Kalijirek. Tahu Kalijirek kan? Tahu lah ya, di situ ada satu-satunya makam berbentuk corak Tionghoa, tapi itu baru sih ya. Kalau makam yang lama nggak kayak gitu. Satu-satunya di tengah sawah itu ya. Pernah lihat kan ya? Nah, itu makamnya Tan Peng Nio ya. Kapan-kapan kalau lagi musim kering, sanalah nyambangin, lihat lah ya. Sawahnya bisa dilewatin kalau musim kering. Kalau hujan susah ya. Nah, itu sebelum kita nulis dulu sekitar tahun berapa ya? 2021 kalau nggak salah. Itu kan mulai viral tuh. Ditulis tentang pendekar disamakan dengan Mulan van Java. Mulan van Java gitu ya. Jadi Tan Peng Nio disebut dengan Mulan van Jawa ya, karena hampir mirip dengan kisah Mulan gitu ya di animasi itu. Nah, tapi yang buat saya gemes itu adalah fotonya itu foto Betitan. Betitan. Jadi itu fotonya foto tahun 1920, fotonya Betitan. Karena Tan Peng Nio itu kan setting peristiwa 1745-an lah ya. Belum ada teknologi foto. Nggak ada. Jadi dulu itu ya paling lukisan lah. Ya memang kita nggak punya lukisan beliau lah ya. Tapi intinya adalah 1745 itu belum ada teknologi foto. Jadi itu pasti bukan fotonya Tan Peng Nio. Tapi selalu diedarkan itu di medsos itu mesti ketika di like banyak ya kisah pendekar Tionghoa dari Kebumen gitu ya. Nanti wajah itu muncul lagi ya. Tapi itu sebenarnya wajah Betitan orang Surabaya ya. Itu foto tahun 1920. Kalau Tan Peng Nio nggak ada fotonya, lukisan aja nggak ada gitu ya. Jadi itu peristiwanya tahun 1745-an. Jadi belum ada teknologi foto. Jadi ngomongin sejarah juga kita harus kritis loh ya. Kita harus tahu karena sejarah itu memang paling rawan dimanipulasi, disisipi dengan cerita-cerita yang carangan-carangan ya, sehingga kadang-kadang ya disukar dibedain ya mana sejarah dan bukan sejarah. Oke lah, kita tinggalin itu sedikit. Sekarang ngomongin Arung Binang 6 diganti Arung Binang 7, Maliki Suryo Miharjo. Nah, inilah tokoh yang saya tulis nanti dalam buku, namanya Bukan Kota Tanpa Masa Lalu, Dinamika Sosial Ekonomi Kebumen Era Arung Binang 7 alias Maliki Suryo Miharjo. Kalau kalian ke gedung F di kabupaten, siapa yang sudah pernah masuk ke sana?
Wah, ini mahasiswa harusnya masuk ke sana ya. Nanti di situ ada lukisan besar. Ya, ada seorang nanti saya kasih lihat fotonya ya. Bupati pakai pakaian Jawa, terus ada perempuan. Ya, itu bukan istrinya loh, itu anaknya ya. Sudah pernah lihat? Sudah pernah lihat kan? Di medsos paling sudah lihat lah. Tapi saya sedihnya adalah ketika masuk ke gedung itu, tulisannya tuh Arung Binang 4. Nah, ini derita orang mengkaji sejarah itu ya. Derita orang mengkaji sejarah itu ya. Jadi gampang baperan gitu, jadi baperan. Kenapa? Bukan Arung Binang 4. Arung Binang 4 juga belum ada teknologi foto 1830 gitu ya. Nah, inilah derita orang kalau banyak tahu kan begini ya. Jadi jadi ini salah. Ya maaf ya, sombong dikit nggak apa-apa tuh. Ya bisanya cuma gitu, bisa nyombongnya cuma itu ya saya. Ya itu ya. Jadi itu bukan fotonya Arung Binang 4. Arung Binang 4 nggak ada fotonya. Karena tahun 1830 beliau itu. Ya. Jadi itu foto Arung Binang 7 ya, dengan putrinya, dengan anak perempuannya ya. Jadi Arung Binang 7 itu memerintah sebagai bupati lama loh, dari tahun 1909 sampai 1935. Nanti Arung Binang 8 adalah Bupati Kebumen yang terakhir di era Hindia Belanda. Beliau nanti sampai tahun 1942. Nah, tokoh yang saya tulis itu, yang Arung Binang 7, kenapa sih ditulis? Ya karena ternyata kalau meneliti koran-koran Belanda itu, nama beliau itu sering muncul gitu loh. Di koran sama majalah itu sering muncul, dan jasanya itu besar dalam pembangunan kota kita ternyata di era kolonial loh ya, pada waktu itu. Nah, seperti apa jasanya ya nanti kita lihat lah ya. Oke, kita geser dulu ya. Setelah kita tahu bupati-bupati di Kebumen mulai tahun 1830, kita geser ke slide berikutnya, Mas. Ya. Nah, ini Karanganyar waktu masih menjadi kabupaten. Gombong itu, ada yang orang Gombong di sini? Ada? Siapa? Ngacung. Ya. Dulu di zaman Karanganyar masih kabupaten, Gombong itu adalah kawedanan di bawah Kabupaten Kebumen. Jadi gini ya strukturnya ya, ada residensi atau keresidenan, ada rehenskap. Nah, rehenskap ini nanti membawahi distrik dan onderdistrik. Lalu di bawahnya desa. Paham ya? Keresidenan atau residensi, terus ada rehenskap, lalu ada distrik dan onderdistrik, lalu desa. Nah, rehenskap itu kabupaten. Kabupaten Kebumen punya distrik dan punya onderdistrik, punya kawedanan, punya kecamatan. Nah, Karanganyar juga begitu, punya distrik, punya kawedanan, punya kecamatan. Nah, Gombong itu dulu adalah salah satu kawedanan di bawah Kabupaten Karanganyar. Jadi dulu Gombong itu hanya kota kawedanan pada waktu itu. Ya, sama seperti Ayah itu dulu juga pernah menjadi kawedanan di bawah Karanganyar. Ya, Kebumen itu Kota Winangun pernah menjadi kawedanan di bawah Kabupaten Kebumen juga. Nah, ini kota Karanganyar pada waktu itu, sama itu ada Reh itu rehenskap. Ada yang tahu nggak lokasinya di mana sekarang? Ini bekas kabupaten ini, yaitu kantor kecamatan. Makanya luas banget kan kantor kecamatannya kan, yang ya, itu ya. Terus ada Cain Camp ya di depannya ya. Mungkin masih ada beberapa ya sampai sekarang ya, sampai ke jalan itu ya, jalan yang menyimpang itu. Ini sayang ya, ini aduh rewel ya, jadi nggak bisa nuding saya nih ya. Jadi Cain Camp atau pecinan ada di setiap kota, itu pasti ada kampung pecinan ya, sama masuk di Karanganyar ya. Nah, ini Karanganyar. Nah, bupatinya kalau tadi ada Arung Binang ya, kalau di sini ada Bupati Joyodiningrat, lalu nanti ada Bupati Kartonegoro, lalu ada Bupati Sukedis Kertonegoro. Ini mereka semua kecuali Jadiningrat ya. Kertonegoro dan Sukedis ini dimakamkan di pemakaman Pekuncen ya. Jadi ada di sana ya. Lalu Bupati Karanganyar berikutnya nanti adalah Tirto Kusumo. Nah, ini beliau ini adalah Bupati Karanganyar tapi juga Ketua Budi Utomo yang pertama. Jadi di Karanganyar itu terbaring seorang tokoh, bukan pendiri ya, Ketua Budi Utomo yang pertama
ya, yaitu Tirtokusumo ya. Nanti kita lihat fotonya kayak apa. Lalu Bupati Karanganyar terakhir adalah Iskandar Tirtokusumo. Ini putranya Tirtokusumo ya. Ini putranya Tirtokusumo ya. Nah, beliau nanti mendirikan rumah sakit namanya Ziekenhuis Nirmolo. Sekarang menjadi puskesmas, ada yang tahu? Puskesmas Karanganyar. Sudah ada yang pernah masuk ke puskesmas Karanganyar? Sudah. Depannya apa belakangnya? Depannya. Belakangnya udah pernah masuk? Masuk dong. Masuk. Gak apa-apa masuk. Ya. Nanti masuk ke bagian pinggir, lalu ke belakang. Kalian nanti lihat ciri-ciri bangunan kolonial di situ. Kalau di depan udah berubah semua, tapi kalau di samping, ya ciri bangunan kolonial itu biasanya ada lengkungan, ya ada pilar-pilar, bangunannya tebal, tinggi, terus jendelanya itu jalusi itu yang kayak apa lubang-lubang itu ya, itu jalusi itu ya. Terus ada water toren di belakang. Nah itu, jadi itu dulu Ziekenhuis Nirmolo, didirikan tahun 1920 ya. Kalau Panjurung didirikan tahun 1916, kalau si ini didirikan tahun 1920. Oke, ini Karanganyar ya. Udah tahu ya? Oke, nah nanti makanya ini akan memunculkan konsep wetan kali kulon kali ya, tapi nanti ya ceritanya ya. Oke, kita lanjutin dulu dikit ya. Ini mau dilanjutin apa enggak ya? Oh lanjut, oke ya. Oke lanjut terus. Ya mas, dikit lagi kok. Kalau udah ngomong dikit biasanya itu yang ngantuk jadi melek. Posisi duduknya biasanya udah berubah tuh, karena mau selesai. Padahal masih banyak slide-nya nih ya. Oke, tuh kan keramaian di sana udah berhenti, kita masih ngomong. Oke, ini tahun 1855 ya. Kalau tadi peta 1817, peta 18 berapa lagi? 1811, 1817, 1830, ini 1855. Ini yang tadi, ini saya perbesar aja ya. Ya ini nanti kalian dapat kok ini ya. Kebumen tuh cuma segini loh, liatin ya. Ya, kecil ya. Batasnya tahu nggak Kebumen itu? Dengan Karanganyar tahu nggak batasnya? Sungai Luk Ulo ya. Jadi batas antara Kabupaten Kebumen dengan Kabupaten Karanganyar itu adalah Sungai Luk Ulo. Di atasnya ada jembatan Tembono. Tahu nggak dibangun tahun berapa jembatan Tembono? Tak kasih tahu. 1871. Tua itu ya. Jadi lengkungan 3 Drieboche ya. Jadi lengkungan 3. Keindahan si jembatan Tembono itu tidak akan kalian bisa hayati kalau kalian nggak turun ke bawah. Jadi kalau pengen lihat keindahannya silakan turun ke bawah. Tapi harus safety loh ya. Nanti repot ini ya asal turun pas arusnya lagi gede ya. Pokoknya lewat PDAM ya. Pamit, lihat. Wah, itu bagus sekali. Kalian foto ya. Itu ya. Nanti itu keindahannya bisa dilihat dari bawah. Jadi tua itu umurnya itu ya. Nah, sampai mana ya tadi ya? Perbatasan, oke. Jadi Sungai Luk Ulo itu adalah perbatasan antara Kabupaten Kebumen dengan Kabupaten Karanganyar. Karanganyar itu luas loh ya, sampai ke Karangbolong. Karangbolong itu dulu adalah wilayahnya Kabupaten Ambal. Jadi Ambal itu dulu waktu sekarang kan cuma kecamatan ya Ambal ya. Dulu kabupaten. Ya, dia berdiri tahun 1830 sampai 1871. Bupati pertama dan terakhirnya KRA Purbanegoro. Nah, Karangbolong itu dulu adalah kawedanan di bawah Kabupaten Ambal. Ketika 1871 beliau seto dan gak ada penggantinya, maka Ambal dipecah. Ada yang masuk Karanganyar, ada yang masuk ke Kebumen, ada yang masuk ke Kutoarjo, ya, gitu loh. Nah, si Karangbolong nanti berpindah status dari kawedanan di bawah Ambal menjadi sebuah kawedanan di bawah Kabupaten Karanganyar. Tapi nanti Karanganyar tahun 35 dihapus status kabupatennya. Ini kan tausiah ya, sama ya, tausiah sejarah ya ini ya. Ya. Ya, jadi tahun 1935 itu si Karanganyar itu kan nanti dihapus karena krisis ekonomi. Jadi Malais. Jadi saya berhasil menemukan tuh kenapa kok dihapus. Ternyata karena krisis ekonomi Malais. Ya, saya ada jurnal ilmiahnya, saya nulis itu ya. Jadi itu nanti dibelengkan ke Kebumen tahun 36. Nah, otomatis tahun 1937 itu si Karangbolong menjadi wilayah Kebumen ya sampai sekarang ya. Tapi dulu itu wilayahnya punyanya Karanganyar gitu ya. Oke, kita lanjutin dulu ya. Slide berikutnya.
Nah, ini kan udah ngomongin sejarah Kebumen nih ya. Nah, terus apa sih memangnya pengetahuan sejarah itu penting apa sih? Apa sih gunanya gitu ya? Emang ada gunanya gitu ya? Kan cuma nyeritain masa lalu, padahal kita hidup di masa kini buat masa depan. Kita kan nggak ada yang hidup untuk masa lalu. Terus ngapain sih? Pentingnya apa sih belajar sejarah gitu ya? Kita sudah sebelum saya ngomongin kegunaan ya. Dari apa yang saya paparin tadi, kira-kira kalau menurut kalian itu, menurut teman-teman ya, kalian merasa apa sih ketika diceritain tentang masa lalu kota kita, tentang Kebumen, tentang Karanganyar, tentang Ambal? Coba saya minta respon 1 atau 2 orang. Ada yang mau jawab? Perasaan kalian ketika diceritakan masa lalu yang selama ini nggak pernah didengar gitu ya? Coba, Mbak, bisa jawab atau kasih komentari apa? Jadi tertarik ingin tahu lebih. Oh, bukan ingin kembali ke masa lalu ya? Enggak. Jangan dikolonialisasi Belanda ya. Jadi tertarik dengan masa lalu ya kan? Iya, pengen tahu lebih, ya kan? Ternyata di masa lalu itu banyak ceritanya kota kita itu. Makanya buku saya itu saya tulis judulnya Bukan Kota Tanpa Masa Lalu. Kenapa saya tulis begitu? Karena saya dulu juga kesel juga ya. Cari-cari di browsing di internet kok nggak ada nih cerita tentang kota kita gitu ya. Emangnya nggak punya masa lalu kota saya? Ternyata punya gitu ya. Ya, bahkan peristiwa kopi beracun itu bukan peristiwa baru. Tahun 1928 di Kebumen itu pernah ada juga kopi beracun. Ya, Mr. Melan itu dulu ya menurut satu surat kabar di tahun 1998 diduga nih ya pembantunya itu ngebunuh dia gitu ya. Walaupun koran yang satu bilang ini kena arsenik. Koran yang satu bilang dia kena ini loh alis mata perempuan dicampurin ke kopi gitu ya. Terus dia tewas gitu ya. Ada itu tahun 1928. Terus kepala kantor pos tahun berapa itu? Saya tulis kok di buku saya itu, ya sempat bunuh diri karena dia mencintai ponakannya gitu. Tapi cinta tak sampai gitu ya, dia akhirnya bunuh diri. Ya ada itu di buku saya itu ya. Ya supaya kalian beli maksudnya. Ya, yang udah beli buku saya siapa sih? Belum ada ya? Oh baru kamu ya, oke. Pantesan dari tadi jawab terus ya. Oke. Apa kegunaan sejarah? Nih saya ini ngutip nih ya, cuma ngutip aja tulisannya Gregory Papanikos. The use of history as a tool of policy making. Jadi kegunaan sejarah sebagai alat untuk kebijakan, pembuatan kebijakan. Wih keren ya judulnya ya. Ini disampaikan tahun 2006 loh ini di forum penting loh ini ya. Jadi dia bilang begini nih, maksud saya adalah bahwa sejarah itu dapat sangat berguna bagi pembuatan kebijakan kontemporer. Jadi jangan diremehin sejarah. Kalau nggak ngerti sejarah, susah membuat kebijakan karena dia akan harus berakar pada peristiwa di masa lalu. Itu jadi nggak bisa kita ninggalin itu ya. Jadi meskipun penelitian sejarah tidak memiliki tujuan seperti itu, ya, tapi dia punya peran yaitu pembuatan kebijakan kontemporer. Penemuan sejauh mana peran ini merupakan tugas para pembuat kebijakan. Sejarawan profesional dan tidak harus akademis dapat menjadi sarana untuk menjadikan sejarah sebagai alat yang berguna dalam pembuatan kebijakan. Ya ambil contoh beginilah ya, saya kasih contoh ya. Misalkan kita punya kekayaan yang namanya Genteng Soka, tahu ya semua ya Genteng Soka ya. Itu kalian juga perlu tahu tuh, itu kapan tuh adanya? Itu tahun 1909 ya, di buku saya ada juga itu ditulis ya. Ya jadi itu nggak bisa dilepasin dengan tokoh atau figur yang namanya Haji Abu Ngamar. Tapi Haji Abu Ngamar ini hanya nerusin usaha bapaknya Haji Ahmad ya. Tahun 1889an tuh Pak Haji Ahmad sudah bikin ya. Tapi nanti terusin oleh Pak Haji Abu Ngamar. Cuma yang terkenal tuh Haji Abu Ngamar ya. Nah coba sekarang bayangkan kalau tiba-tiba konsep daripada Tobong itu dijadikan misalkan ikon kota atau ikon di sudut-sudut kota misalkan. Kalian pernah nggak sih dengar yang terakota di Jatiwangi? Pernah dengar nggak konsep terakota di Jatiwangi? Nanti searching ya, browsing ya. Jadi terakota di Jatiwangi itu ya, kayak apa? Nah sekarang kita bandingin. Kebumen juga punya, walaupun bukan terakota. Terakota itu tanah merah ya. Nah, tapi kalau kita kan tanah liat. Konsep Tobong. Sudah ada yang pernah ke Tobong Soka yang di stasiun di belakang ya? Sudah pernah lihat kan? Ada menara-menara kan? Nah, coba bayangkan kalau itu dijadikan sebuah istilahnya katakanlah menara pandang di kota kita. Ya berbentuk menara seperti itu. Atau di sudut-sudut kota dibangun model dengan lengkungan-lengkungan dengan meniru tobong-tobong genteng ya. Ada yang pernah masuk ke salah satu rumah makan di Kebumen yang ada lengkungan-lengkungannya?
Nggak usah disebutin lah ya, nanti saya disangkutnya nge-endorse lagi. Nanti saya nggak mau nge-endorse ya. Jadi lengkungan-lengkungan. Jadi ngomong itu terinspirasi dengan Tobong Soka. Tuh, jadi nilai kultural, warisan kultural kalau membaca sejarah ya diterjemahkan menjadi sebuah bangunan rumah makan. Itu baru level rumah makan. Kalau dijadikan sebuah kebijakan di kota misalkan warisan kultural ini diperingati menjadi sebuah ikon kota misalkan di sudut mana lah dijadikan sebuah monumen dengan lengkungan atau bukan monumen lah menara pandang dengan lengkungan yang mewarisi tobong-tobong di Genteng Soka. Nah itu artinya kebijakan ini berakar dari pengetahuan sejarah. Ya, jadi tidak mengimplan sesuatu yang baru misalkan di kota kita, tapi berasal dari akar yang ada di kota kita. Itu kebijakan yang berakar dari pengetahuan sejarah. Itu contoh lah ya, salah satu contoh. Mungkin masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Oke, kita lanjutin ke slide berikutnya. Jadi kegunaan sejarah itu ada loh ya, bukan cuma cerita tentang masa lalu untuk pengambilan kebijakan. Makanya para pemangku kebijakan memang sebaiknya harus belajar atau banyak bertanya juga tentang masa lalu supaya pembangunan juga bisa tidak melepaskan dari akar-akar historisnya. Nah, terus kegunaan sejarah yang lain adalah, nah ini saya ngambil dari bukunya A.L. Rose ya, apa guna sejarah. Ini dari halaman 14, 16, 18, 26, ini saya kutipin gini aja ya. Sejarah memungkinkan Anda memahami lebih dari disiplin lainnya. Berbagai peristiwa, masalah, dan tren umum terkini. Apa yang lebih penting dari sejarah? Jika Anda tidak memahami dunia tempat Anda tinggal, Anda hanya akan menjadi lelucon dan mungkin menjadi korbannya. Ya, coba bayangin. Kalian lewat beratus-ratus kali di jembatan Tembana. Tapi baru hari ini kan tahu, didirikan tahun 1871. Ya kalau saya harusnya ngetawain kalian dong harusnya kan. Ya kan? Lewat ratusan kali tidak punya pengetahuan sama sekali dengan lokasi yang dilewatin coba. Kan kata Pak Haji Roma Irama apa? Terlalu, ya kan? Terlalu gitu ya. Ya kan? Nah, jadi ini penting ya pengetahuan sejarah itu jangan diremehin lah ya. Yang kedua nih, memang nggak ada satu ritme atau plot sih dalam sejarah ya, tapi ada lebih dari satu ritme, plot, pola bahkan pengulangan. Nah sebab itu pengulangan-pengulangan itu perlu dipelajari. Siapa tahu nanti muncul kembali, kan kita nggak tahu. Kalian tahu nggak nih ya? Saya ceritain ya. Masih mau denger nggak? Oke. 1871 di kota kita itu pernah terjadi banjir bandang hebat. Nggak ada yang tahu kan? Makanya tak beritahu nih ya. Jadi bulan Februari 1871 hampir di semua wilayah Karesi dan Bagelen dan Banyumas itu terjadi banjir bandang hebat. Orang Banyumas sampai sekarang masih ingat itu. Dan di naskah Babat disebut dengan Belabur Banyumas. Ya. Anehnya orang Banyumas tahu semua itu, hampir tahu lah semuanya ya. Orang Kebumen kalau ditanya nggak tahu. Ya. Tapi nanti kalau sudah baca tulisan-tulisan saya jadi tahu ya. Jadi itu peristiwa itu terekam di publik Banyumas lah. Peristiwa itu hebat luar biasa. Bahkan sampai Pendopo Sipanji, tahu ya, pernah dengar ya Pendopo Sipanji? Ya, maklum lah bukan orang ke Banyumas ya. Pendopo Sipanji itu yang terkenal keramat, itu sampai hampir kerendam ya, sampai orang-orang naik ke atas pendopo untuk menyelamatkan diri gitu ya. Entah benar entah tidak, tapi itu tercatat dalam Babat gitu ya. Nah, Kebumen tidak ada yang tahu. Jadi ketika saya membaca koran saya kaget, wah ternyata peristiwa 1871 banjir bandang di Banyumas itu ternyata terjadi Kebumen, di Kutowinangun, di Ambal, sampai ke Kutoarjo. Ya, dan itu saya tuliskan nanti teman-teman bisa cari judulnya kalau nggak salah banjir bandang atau apa di History and Legacy Kebumen. Saya tulis kok itu ya. Dulu di Kureta, tapi Kureta setelah itu hilang, kureta.com, jadi saya pindahin ke blog saya. Nah, peristiwa itu luar biasa. Penduduk di daerah Kutowinangun hampir habis pada waktu itu. Saya tulis di situ data-datanya itu ya. Dari sekian ratus hanya tinggal berapa puluh jiwa gitu ya. Jadi ngeri banget itu ya. Peristiwa banjir bandang. Nah, peristiwa ini kan bisa menjadi rumusan kebijakan prediktif gitu bahwa kalau tahun 1871 pernah terjadi banjir bandang, berarti kan kita juga harus waspada, apalagi sering banjir ya. Jadi nama-nama seperti Alian itu dulu langganan loh itu. Di koran Belanda itu ada yang Alian? Ada Alian? Oh ya maaf ya. Jadi ini memang begitu kenyataannya Mas. Jadi di koran-koran Belanda sering disebut Alian, padahal tempat tinggi ya.
itu kena juga ya. Jadi kena banjir ya. Tahun 30, tahun 20-an sering kena banjir. Nah, jadi peristiwa-peristiwa itu walaupun bukan pola yang tetap tapi perlu dipelajari. Ya, perlu diantisipasi ya, apalagi sering ada bencana-bencana alam gitu ya. Nah, ini pentingnya belajar sejarah bahwa peristiwa gempa di Kebumen yang hebat juga pernah ada itu. Nanti bisa cari di blog saya juga, itu saya tuliskan kok, itu tahun 1800 berapa ya, 90 kalau nggak salah itu pernah terjadi gempa hebat di Kebumen juga. Nah, terus yang ketiga, pengetahuan tentang sejarah sangat diperlukan bagi jurusan yang lebih mengarah pada masyarakat. Itulah mengapa sejarah penting terutama pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka semakin penting pula sejarah. Kini jelas sudah, meski sudah menyerah tentang sejarah sebagai subjek pelajaran, saya sepenuhnya yakin akan kegunaannya. Sejarah adalah subjek yang menghindarkan diri dari ilusi yang ada saat kita tumbuh dan menjadi dewasa. Satu pemikiran yang membuat depresi adalah bagaimana hanya sedikit orang kecil yang mengambil keuntungan dari sejarah. Ini beliau tuh ngingetin. Jadi dalam buku ini juga beliau mengatakan begini, seandainya dulu orang-orang Eropa itu waktu membaca Mein Kampf, tahu Mein Kampf? Ya, tulisannya siapa itu Mein Kampf? Yang kumisnya di tengah itu loh, kayak Charlie Chaplin itu loh, Adolf Hitler ya, Mein Kampf. Seandainya orang-orang Eropa pada waktu itu sudah membaca naskah itu dengan baik, mereka sudah harusnya bisa memprediksikan bahaya itu. Tapi karena mereka gagal memprediksikan tulisannya Adolf Hitler yang penuh dengan kebencian rasial dan semangat antisemitik, maka akhirnya terjadilah ya peristiwa Perang Dunia Kedua, di mana Hitler melakukan ekspansi yang luar biasa ya di Eropa pada waktu itu, mengulangi kejayaan Bismarck dan pendahulu-pendahulu sebelum Hitler. Jadi penting mempelajari sejarah, terutama orang-orang yang berada di pemangku kebijakan. Karena dengan mempelajari sejarah, kita bisa membaca pola-pola yang bisa saja mungkin akan terjadi secara acak, gitu ya. Itu penting. Ya. Oke, kita lanjutin lagi. Kayaknya tinggal dikit deh ini ya. Enggak, ini saya beneran kok, tinggal dikit. Ya, klik ya. Nah, ini bukunya ya. Jadi ngendorse punya saya sendiri kan nggak apa-apa toh, nggak dilarang ya kan. Nah, jadi nanti kalian browsing aja nih yang mau pengen baca, tapi beli. Di Perpusda ada sih, tapi biasanya mau diroyok ya, banyak yang baca. Ya kalau mau beli ada versi e-booknya, ada versi hardcovernya. Browsing dengan judul-judul ini nanti kan muncul. Ada yang di Bukalapak, ada yang di mana di Lazada dan macam-macam lah, terserah lah itu nanti mana itu pilihannya. Yang jelas ketiga buku ini mau memotret tentang kondisi kota kita di era Hindia Belanda. Bukan pasca kemerdekaan loh ya, atau bukan pada masa Jepang loh ya. Karena kalau kota kita itu dibuat pembabagan sejarah, itu sejarahnya berdasarkan temuan artefak nih ya. Kita bisa memulai dari era megalitik, lalu era Hindu, ya bukan Buddha tapi era Hindu, karena ada sebaran-sebaran penemuan artefak Hindu nih ya di Kebumen yang nggak banyak tetapi ada lah ya, seperti tadi di Sumber Adi itu ya dekat pesantren Somalangu ya itu, lalu di kawasan selatan itu di blog saya sudah saya tulis semua itu beberapa temuan yoni ya. Kalau ada yoni dan lingga itu pertanda Hindunya mazhab, ada yang tahu mazhab apa? Siwa ya, artinya mereka penyembah Siwa karena ada lambang yoni dengan lingga ya. Jadi terus ada juga di Kejawang itu temuan Ganesha dari batu tufaan, itu juga lambang Hindu mazhab Siwa gitu ya. Jadi di kota kita kalau dipetakan dulu di era Hindu, orang-orang Hindunya adalah penganut mazhab Siwa gitu ya. Itu seperti itu. Lalu ada era Islam, lalu ada era Belanda, nanti era Jepang dan era pasca kemerdekaan. Itu kalau mau dibuat pembabakan sejarah. Nah, ini yang saya ceritakan ini adalah kota kita waktu masih bernama Hindia Belanda, belum Indonesia lah ya. Dari Ambal sebagai kabupaten sendiri, terus Karanganyar, lalu Kebumen. Ya, ini semua pernah menjadi kabupaten sendiri. Oke, kita lanjutin. Nah, tadi bicara soal Arung Binang 7, ini potret beliau ya di sebuah koran ya. Jadi ini dikatakan di sini ya, kita kan harus learn from yesterday ya, belajar dari masa lalu ya. Tapi hidup untuk hari ini, tapi juga punya harapan untuk masa depan ya. Jadi jangan hanya ke belakang terus ya, sedih terus ya, dipedot dipedot karena dipedot ke pacarnya maksudnya ya, terus nggak orang nonton ke belakang terus ya, nggak cuma menangisi terus ya, nggak meratapi terus, tapi bukan cari lagi, maksudnya hidup istilahnya untuk hari ini dan masa depan gitu ya. Jadi jangan hanya lihat ke belakang terus. Nah sama
kita juga belajar dari peristiwa-peristiwa di belakang sana, ya karena kabupaten kita kan bukan kabupaten Tiban, ada ada peristiwa-peristiwa sebelumnya. Nah beliau ini jasanya banyak di era kolonial loh ya, di era kolonial Bupati Arung Binang ini jasanya banyak. Ini saya kutip aja ya. Dulu waktu beliau belum menjabat jadi bupati itu ya, 50% desa itu nggak mudah ditempuh dengan kereta kuda ya atau gerobak ya. Tapi saat beliau itu menjabat bupati, 208 desa. Dari 208 desa nih ya, 192 desa telah dapat ditempuh dengan mudah. Ini di eranya Arung Binang 7 gitu ya. Berarti punya peran yang besar ya beliau itu ya. Dan di era beliaulah diuntungkan dengan era politik etis ya dan modernisasi ya. Mulailah nanti ada pembangunan, walaupun keuntungannya ya bukan buat masyarakat Bumi Putra sepenuhnya sih ya. Seperti Meksoli ya. Meksoli itu kan dulu nama aslinya sebelum Meksoli itu Insulinde. Itu Insulinde dibangun tahun 1915 sampai 1924. Nanti 1924 kan bangkrut tuh, diganti oleh Meksoli ya toh. Nah, jadi itu sama, itu pabrik minyak ya pada waktu yang sekarang jadi hotel ya gitu. Nah itu di era beliau. Terus rumah sakit tadi Panjurung juga di era beliau ya. Oke, kita lanjutkan. Kok nggak selesai Mas ya slide-nya ya? Saya udah ngomong selesai kok ya. Ini foto ini yang akan Mas dan Mbak lihat ketika masuk di kantor kabupaten di gedung F lah ya, di gedung F ya. Nggak harus jadi ASN kok ya. Nanti kalau ada kesempatan masuk, kalian cari alasan apa kayak gitu supaya bisa masuk. Ya, kalian rada kreatif sedikit gitu ya. Gimana caranya untuk menginvestigasi apa yang saya omongkan gitu ya. Nanti kalian mulai diam-diam lah bisa masuk ke lokasi itu ya. Ya, kalau ada rapat-rapat apa, datang perhatikan. Nah, ini beliau ini ya. Tapi di situ yang bikin sedih tadi saya nih ya, disebutnya Arung Binang 4, harusnya Arung Binang 7. Jadi kalau kalian nemu ini ada tulisannya Arung Binang 4, ingat kata-kata saya. Coret. Arung Binang 7, Maliki Suryo Miharjo. Oke, lanjut lagi, Mas. Nah, klik lagi, Mas. Nah, ini Bupati Karanganyar. Ini Tirto Kusumo. Kalau sebelum Tirto Kusumo nggak ada fotonya ya, nggak ada lukisannya. Kalau ini Tirto Kusumo yang juga Ketua Budi Utomo ya. Nah, ini Iskandar Tirto Kusumo. Ini Iskandar Tirto Kusumo waktu masih muda lah ya, ganteng ya. Terus ini sudah agak sepuh ya. Ya ini Tirto Kusumo ya, Iskandar Tirto Kusumo, pendiri Zika Hayus Nirmolo. Oke, udah tahu wajah-wajah beliau ya. Oke, klik lagi. Nah, sekarang kita belajar dari masa lalu, hidup untuk hari ini, dan punya harapan untuk masa depan. Ada beberapa poin yang saya ingin tulisin. Setiap zaman memiliki problematika atau persoalannya sendiri, dan setiap pemerintahan punya strategi untuk menjawab problematika zamannya melalui produk kebijakan. Nah, refleksinya nih buat kita nih semua di tempat ini ya. Kita harus mempersiapkan calon pemimpin masa depan yang memiliki kompetensi menjawab problematika masa kini. Nah, kalian semua yang hadir di sini adalah calon-calon pemimpin itu ya, yang akan mempersiapkan masa depan dengan memiliki kompetensi. Jadi kalau mau jadi pemimpin ya harus punya kompetensi dong ya. Kita siapkan kompetensi itu. Kedua, problematika pemerintahan Kebumen di era Hindia Belanda ya memang udah nggak sekompleks kayak kita lah ya. Sekarang ada COVID lah, belum lagi, atau kita bingung cara ngadepin viral berita-berita ya, dulu belum kayak gitulah ya. Tapi kan tetap punya problem ya pada waktu itu. Nah, refleksinya buat kita ya, kita juga harus mempersiapkan calon pemimpin masa depan yang mampu membaca problematika eksternal dan internal yang lebih kompleks di masa kini. Sebagaimana di masa itu juga mereka bisa menghadapi tantangan zaman, harusnya di masa kini harus lebih mampu lagi untuk melakukan itu. Terus, struktur sosial masa kini lebih kompleks dari masyarakat kolonial. Kan kalau dulu itu ya, orang di kota itu pasti hanya dibagi menjadi 3 penduduk. Inlander itu maksudnya penduduk asli ya. Kita kan kalau sering nonton film Inlander gitu ya, istilah seolah-olah kata-kata jahat gitu ya, negatif. Inlander itu maksudnya penduduk asli gitu ya, mau Jawa kayak mau Batak mau apa, pokoknya itu penduduk asli Inlander. Lalu nanti ada Chinese atau orang-orang etnis Tionghoa, lalu ada Eropese atau orang-orang Eropa. Ya itu biasanya hanya yang berkelindan di situ aja. Nah, ternyata orang Belanda di kota kita itu, kalau saya perhatikan statistik itu dari tahun ke tahun, saya punya lah datanya itu ya, nggak banyak kok mereka, nggak nyampe 100 ya. Yang banyak justru adalah
orang asli Kebumen sama orang etnis Tionghoa. Ya, jadi orang Eropanya dikit, ya nggak banyak gitu ya. Oke, kita lanjutin. Struktur sosialnya masa kini lebih kompleks dari masyarakat kolonial. Ya, kita refleksinya adalah mempersiapkan calon pemimpin yang dapat mengayomi dan melayani seluruh masyarakat tanpa membedakan etnis, suku, agama yang semakin kompleks. Ya, kita juga butuh pemimpin yang seperti itu, bisa ngayomi semua, bisa merangkul semua ya. Lalu, Kebumen dan Karanganyar pernah menjadi kabupaten yang berdiri sendiri dengan batas Sungai Luk Ulo. Kalau kita mendengarnya dengan istilah wetan kali kulon kali itu ya. Nah, ini penting nih ya, juga mempersiapkan calon pemimpin yang melakukan kebijakan pembangunan bukan hanya bersifat sentripetal ke dalam, tapi juga sentrifugal. Ya, artinya wetan kali dan kulon kali tadi kan sudah ada yang nanya tuh ya. Jadi wetan kali dan kulon kali itu bicara dua hal. Satu, bicara batas wilayah di masa lalu, yaitu Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Kebumen dengan batas Sungai Luk Ulo. Tapi juga perbedaan kultural ya. Nah, karena Kabupaten Karanganyar dulu adalah ex kabupaten yang sekarang sudah dijadikan satu dengan Kebumen, maka tentu saja pembangunan itu jangan hanya bersifat Kebumen sentris, tetapi juga sampai ke wilayah ex kabupaten Karanganyar misalkan. Itu dengan mempertimbangkan sejarah itu seperti itu ya. Belajar dari kacamata sejarah, arah kebijakan juga harus seperti itu, meluas, bukan hanya memusat di kota. Terakhir, setiap kurun masa meninggalkan bukan hanya mentifek, sosiofek, tapi juga artifek, yaitu bangunan. Nah, kita juga butuh mempersiapkan calon pemimpin yang memiliki kebijakan bukan sekedar mengedepankan economic planning, tapi juga cultural atau heritage planning. Nah, salah satunya adalah warisan bangunan-bangunan lama, baik itu buatan Belanda ataupun orang kita sendiri. Misalkan masjid dari dibangun tahun 1800 ya. Istilahnya kalau nggak gatel kan jangan digaruk. Jadi kalau dia punya ornamen-ornamen yang bagus, kan tidak harus diganti dengan yang baru semua. Justru itu kekayaan kultural gitu loh ya. Karena itu bernilai cagar budaya gitu ya. Cagar budaya dan bisa dikunjungi orang, bisa menjadi objek wisata gitu ya. Tapi kalau dihilangkan semua, warisan kulturalnya hilang. Sama seperti bangunan-bangunan kolonial misalkan. Katakanlah semua kota kita, misalkan untuk pembangunan, semua bangunan diganti dengan yang baru. Apa yang terjadi? Kota kita tidak punya masa lalu karena jejak-jejaknya hilang karena sudah diganti yang baru. Nah, makanya penting menyiapkan juga calon-calon pemimpin yang sadar cagar budaya ya, sadar dengan warisan-warisan kultural kotanya sehingga tidak semuanya nanti ditiadakan digantikan dengan yang baru. Nah, jadi ini adalah proyek jangka panjang kita bersama ya. Dari adik-adik semua untuk kan saatnya besok kan menjadi calon-calon pemimpin ya, nggak ada yang tahu loh ya, lagi duduk-duduk begini besok tiba-tiba menjadi orang penting ya kan di kabupatennya atau di kota lain ya kan. Kayaknya udah selesai deh. Selesain lah. Beneran ya. Oke, terima kasih, sekian dari saya, dikasih tepuk tangan.